Ini sangat menarik ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya kita bisa balik, yaitu dari belakang dulu. Ya, jadi yang kesimpulan yang menarik itu adalah sebenarnya ekonomi seperti ini itu mementingkan lapangan kerja, ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu peduli dari mana. Yang kedua adalah indikator ekonomi yang boleh dikatakan memburuk ya, ada pertumbuhan negatif, itu disambut dengan keyakinan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi intinya itu semua orang udah tahu ada masalah. Yang dicari itu sebenarnya solusinya apa, ya. Jadi kemampuan untuk mencari solusi. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya saja pertanyaannya dibalik, apa yang sangat dibutuhkan? Apakah solusi kesehatan, ya? Apakah solusi pekerjaan, ya? Nah, itu nanti bisa kelihatan, ya. Mungkin menyeimbangkan keduanya. Mungkin ada yang suka kesehatan, ya. Kalau nanti kena COVID, insya Allah tidak ya. Saya sudah minum jamu gitu ya, atau pakai masker gitu ya. Nah, jadi bisa dibalik. Kemudian ditanya dalam situasi seperti ini, ya, seandainya lapangan kerja yang dibutuhkan, apakah Anda peduli itu dalam negeri atau luar negeri? Nah, di situ kelihatan. Kalau dia benar-benar kelihatannya kalau luar negeri nggak inilah, ya udah saya dalam negeri aja, ya. Tapi kalau dia bilang, aduh yang penting kerjaan dulu, ya. Nah, di situ kelihatan bahwa kalau ada pertanyaannya yang bilang, wah ini investornya nanti akan membawa tenaga kerja di luar negeri, sudah pasti jawabannya negatif, ya. Karena yang diperlukan adalah kerjaan, ya. Jadi apapun juga yang bilang, wah ini investor akan membawa tenaga kerja di luar negeri, segala macam, perekonomian akan lebih baik, itu menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Loh, kalau ada pekerja di luar negeri berarti akan bersaing dengan saya. Kecuali kemudian kita tahu bahwa yang dari luar negeri itu manajerial ya. Nah, ini menjadi menarik karena kalau kita ingin menyusun kebijakan ya, kita akan mencari preferensinya gimana. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan mengetes bolak-balik. Jadi bisa saja seperti struktur pertanyaan ini ditanya mengenai investasi, ya, kemudian ditanya mengenai lapangan kerja, kemudian dibalik lapangan kerja ditanya investasi asing. Ya. Nah, ini namanya tes konsistensi. Kalau jawabannya konsisten, itu berarti yang menu dari pertanyaan. Ya. Kalau dia nggak konsisten, berarti dia terpengaruh dengan urutan. Ya. Apalagi sekarang situasinya ditanya pada saat ada pertumbuhan negatif segala macam. Jadi ini sangat menarik ya. Bagaimana memframework suatu pertanyaan-pertanyaan di saat memang situasinya sedang ini. Dan yang menarik sebenarnya adalah tadi ada perubahan mood ya dari keyakinan ya, keyakinan akan mencari pemerintah bisa mencari solusi ya, dan itu sebenarnya bisa juga dicari apakah ada perubahan mood terhadap preferensi terhadap investasi luar negeri ya. Nah, tadi ada temuan yang menarik, semakin jawabannya itu kondisi ekonomi rumah tangganya itu buruk, maka semakin positif penilaian terhadap investasi dari luar negeri ya. Jadi ini seolah-olah ya agak beda dengan kesimpulan, wah orang Indonesia tuh negatif terhadap investasi. Nanti dulu situasinya kita lihat dulu ya. Negatifnya itu adalah karena apa? Loh, kalau dia bawa tenaga asing ya negatif dong. Tapi kalau sampean bawa kerjaan ya, pokoknya sampean jadi manajer aja lah. Kami yang kerja, jangan-jangan positif. Nah ya, dan kemudian ini juga tidak bisa diartikan bahwa kalau misalnya responden berpendapat negatif, kemudian yang dari luar negeri jadi tidak tertarik. Investor datang ke sini itu ingin lihat kalau di pelabuhan itu dia masukkan bahan baku itu cepat atau enggak. Nanti kalau dia ekspor mau keluar cepat atau enggak. Itu kemudian nanti lalu lintasnya di pabriknya ada enggak jalan kereta api supaya cepat. Kemudian gimana negosiasi dengan serikat buruh. Jadi hal-hal yang seperti itu.
Jadi yang lebih menarik ini sebenarnya adalah untuk mengetahui sebenarnya, nah ini yang disebut sebagai nasionalisme ekonomi. Dalam situasi seperti ini orang peduli nggak? Ya, apakah itu dari luar negeri? Misalnya yang datang adalah dari Jepang dan Cina, kemudian sama-sama membawa kerjaan ya. Nah itu namanya dikontrol pertanyaan. Kalau di situ ada perbedaan, saya lebih senang investor dari Jepang. Nah itu baru kita bisa mengatakan terdapat preferensi terhadap investor dari Jepang. Kenapa? Kondisinya udah sama semua, ya, sudah bawa kerjaan, ya kira-kira gajinya mirip segala macam, kemudian benefitnya juga sama. Tapi ketika ditanya, Pak, yang ini satu Jepang, Jepang sudah punya sejarah yang lama misalnya di Indonesia, ya, jadi mungkin lebih mengerti, ya. Nah ini jadi lebih tajam ya, lebih tajam. Dan ini terutama sangat bagus karena saya lihat potensinya sangat besar dari survei ini, ya. Jadi memungkinkan adanya cross tabulasi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, yang mungkin bisa digali lebih lanjut, ya. Dan mungkin bisa dituliskan dalam suatu laporan yang lebih panjang ya bagi orang yang ingin mengetahui, misalnya ada situs SMRC misalnya, ya. Maaf Pak Ari, suaranya tadi pecah. Ini suaranya tadi pecah, jadi ada bagian yang bukan. Suaranya tadi pecah, jadi ada bagian yang kami tidak menangkap. Maaf, bisa diulang Pak? Maaf. Ya. Jadi ini bagus karena menghubungkan, ya. Pertama adalah cipta kerja, keyakinan dari responden terhadap dia bisa punya kerjaan atau tidak, preferensi terhadap investasi negaranya mana aja, kemudian kondisi ekonomi rumah tangga. Nah, ini menunjukkan kira-kira pemerintah itu kalau mau membuat undang-undang, itu kira-kira suasana kebatinan apa yang diperlukan. Ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari PowerPoint ini mungkin tidak terlalu cukup. Jadi analisanya kalau bisa ada papernya nih, Pak, ditaruh di situsnya. Ya, dan mungkin ada SMRC sendiri bisa membuat ekstra analisa cross tabulasi ya untuk karena ini akan terus ada pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya sekarang ada preferensi, saya lebih suka investasi dalam negeri aja deh Pak daripada investasi luar negeri. Nah itu mungkin investor dalam negeri negosiasi untuk keuangan lebih mudah. Nah berarti itu akan terus ya. Jadi implikasi kebijakannya menjadi sangat-sangat kaya ya. Sekali lagi ini sangat apresiasi. Nah kemudian kita lihat juga ada variasi regional, ada Banten, ada. Nah ini juga menunjukkan sudah biasa menjadi lokasi industri, ada yang belum biasa. Ya, misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, jadi digambarkan dia kurang positif ya terhadap investasi asing. Tapi berita-berita menunjukkan bahwa akan ada investasi ke daerah Batang ya, yang 7 relokasi tersebut ya. Dan sekali lagi pertanyaannya adalah kalau pada awalnya penduduk kurang positif, kalau kemudian kami janjikan dengan suatu pekerjaan yang bisa menghidupi keluarganya dan desanya, itu bagaimana? Akan diterima lebih baik nggak? Jadi ini saya rasa sangat tepat ya situasinya sekarang. Apalagi nanti kan post pandemik ini kan lebih penting nih daripada sekarang, ya. Dan saya rasa yang komen yang terakhir itu adalah kepada keyakinan terhadap pemerintah ya. Tadi sudah saya kemukakan pada awalnya bahwa kondisi ekonomi yang pertumbuhannya negatif dibarengi dengan keyakinan terhadap pemerintah ya. Nah, jadi berarti yang dicari itu solusi. Jadi yang misalnya COVID akan menular secara airborne. Wah, apa ibaratnya? Ngeri semua kan?
Nah, kalau itu udah banyak yang seperti itu. Yang dipentingkan adalah kalau kita pakai masker, virusnya airborne, kita di pesawat, probabilitas kita kena berapa? 0,05. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, jadi risetnya ke arah sana. Kemudian satu lagi, wah nanti vaksin itu mungkin, ini ada yang bilang nih dari CNN nih, saya baru lihat, oh vaksin nanti mungkin tidak terlalu efektif. Oke, kalau tidak terlalu efektif itu, kira-kira bisa nggak dilakukan sequencing dari RNA-nya sehingga lebih efektif? Ya, nah ada karena working from office katanya. Nah, solusinya apa? Apakah ada penggiliran masuk? Apakah transportasinya dibikin banyak sehingga tidak berjejal-jejal? Atau ya sekalian aja working from home misalnya. Ya, jadi ini SMRC ini sedang menjelaskan ya, hanya dari satu kesimpulan bahwa tadi indikator ekonomi yang negatif dibarengi dengan keyakinan yang meningkat. Apa intinya? Butuh solusi. Saya rasa itu aja Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempurannya itu kan ada di daerah, Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan atau penurunan itu kan daerah. Jadi perlu juga misalnya SMRC melakukan survei, tapi basisnya adalah kebijakan daerah. Kalau dari pemerintah pusat itu nanti perlu ke menteri segala macam jauh ya. Nah sekarang misalnya apa yang diinginkan oleh masyarakat supaya mereka bisa beraktivitas, misalnya adalah perasaan aman. Nah perasaan aman itu bisa didatangkan dari apa ya? Masker segala macam. Nah dari situ ketahuan sebenarnya tingkat kesadaran mereka itu seperti apa ya, sehingga nanti risetnya SMRC bisa digunakan sebagai masukan untuk gubernur. Ini loh kesehatannya, misalnya masker itu yang paling simpel Mbak, yang paling visible. Misalnya apa? Subsidi ya, jadi bansosnya itu masker ya misalnya ya. Nah kemudian bagaimana tentang sekolah ya? Karena ada yang bilang, wah kalau anak-anak di rumah nggak bisa belajar, tapi nanti kalau masuk itu nanti jangan-jangan malah ketularan. Nah, jadi solusinya apa? Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pasar tradisional. Nah, itu juga penting. Ya. Nah, jadi berarti masyarakat itu ketahuan, ya, dia maunya apa, sekaligus juga ketahuan mana yang kira-kira belum sosialisasi. Karena kalau pusat itu kan polusi kebijakan umum, yang melakukannya kan daerah. Ya. Jadi nanti gubernur terutama kepala daerah seperti bupati dan wali kota itu bisa tahu ya. Jadi kebijakannya sangat mikro dan perilaku behavioral. Makanya ini sudah bagus ya melihat behavior pada level kesempatan kerja, tapi barangkali juga perlu lebih dalam lagi ke kehidupan sehari-hari mereka. Mereka harus ke kantor, mereka harus ke sekolah, mereka harus kerja. Begitu Pak, terima kasih.